A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan di surah Al-Bayyinah ya, 6 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari ahli kitab serta orang-orang musyrik akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah makhluk yang paling. Ada dua kelompok orang di sini yang dianggap sebagai makhluk paling. Ahli kitab yang notabene dia sudah tahu isi dari ajaran agama, tetapi dia kafir. Yang kedua adalah kelompok musyrik. Jadi dia sudah tahu kebenaran yang kemarin sudah dijelaskan di ayat sebelumnya itu. Mereka sudah jauh-jauh hari tahu dari kitab yang mereka pelajari bahwa kalau akan hadir seorang Rasul mimba ismuhu Ahmad. Tetapi kemudian karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, harapannya itu kan dari kelompok mereka sendiri, dari kaum Bani Israel, atau dari keturunan yang sama dengan nabi-nabi terdahulu. Tapi ternyata bukan dari Bani Israel, yatim lagi, kira-kira itu. Akhirnya ditolak. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sedang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah makhluk yang terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abad. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga Aden, surga-surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho puas dengan perbuatan mereka, mereka pun juga puas ridho dengan ketetapan Allah itu. Dzalika liman khasyya rabbah, itulah hadiah bagi orang yang takut kepada Tuhan. Ada yang menarik ketika Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan di kitab Adabul Alim tentang siapa umat terbaik. Orang terbaik itu adalah ulama, kata beliau. Diambil dari sini. Beliau mengkorelasikan dua ayat. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah ulama, atau hanya ulama lah kira-kira bahasanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang punya ketakutan kuat, takut dalam arti takut terhadap mukanya dan sebagainya, itulah sejatinya ulama. Nah, kemudian dikaitkan dengan dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nah, siapa yang takut kepada Tuhannya itu adalah khairul bariyah, itu bahasanya. Jadi khairul bariyah itu adalah ulama. Ulama yang bagaimana? Yang amanu wa amilus sholihah. Karena al-alimu man amila ma'alimahu. Orang alim sejati itu orang yang mengamalkan apa yang diketahui. Itu alim sejati. Nah, ini 3 ayat ini, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidin. Yang kedua, pesan makna yang kita tangkap ketika Allah menyebut orang-orang kafir dan
Dari ahli kitab dan orang-orang musyrik kekal dalam jahanam neraka itu ada sedikit perbedaan redaksi dengan yang orang-orang beriman. Ya. Kalau orang-orang yang kafir itu kholidina fiha, tetapi kalau yang orang-orang beriman kholidina fiha abada. Ada perbedaan di situ. Yang satu ditambah kata abada, yang satu tidak. Ada kesan makna bahwa ada kemungkinan bahwa orang yang semula di neraka karena rahmat Allah bisa menjadi berada di surga ketika masa penghukumannya selesai. Tetapi kalau orang sudah di surga, ya selamanya di situ. Dia tidak akan kembali ke neraka. Ketika sudah ditetapkan nanti di akhir itu. Ini salah satu kesan. Oke, kita baca penjelasan dari Prof. Ayat 6. Bila tawaran sejalan dengan agama para leluhur ditolak dan memilih jalannya sendiri, maka harus menanggung akibatnya. Karena telah lepas dari bimbingan Allah, sebagai gantinya, nafsu dan syahwatnya yang memimpin melawan arus tatanan Allah, yang tidak berubah dan akan menghadapi banyak kesulitan. Jadi, fasanuyassiruhu lil usra, itu kalau dia memilih jalan lain yang ditawarkan Allah. Kita itu selalu dihadapkan pada dua jalan. Bahadainahul najdain. Kita selalu dihadapkan pada dua pilihan. Dan dua pilihan itu jelas benar. Baik dan buruk tegas. Maka doa Nabi itu apa? Allahumma arinal haqqa haqqa. Kita selalu dihadapkan dua hal itu. Al-haq dan al-batil. Yang diantara duanya berarti umur mustabihatun. Karena Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu tegas, haram itu juga tegas ya. Nah, kalau remang-remang di antara keduanya berarti syubhat, hindari yang syubhat dan yang haram. Oke ya. Karena petunjuk Allah ditolak, karena karunia-Nya diingkari, Allah memberi nama mereka makhluk bumi yang paling syarul bariyah. Makhluk yang punya keunggulan tetapi tidak digunakan, bahkan lebih banyak disalahgunakan. Ya. Jadi predikat-predikat keunggulan sebagai manusia itu ketika disalahgunakan dia akan menjadi syarul bariyah. Sebagai perbandingan, Allah menyebutkan nasib orang yang beriman yang karenanya tekun beramal soleh. Allah memberi gelar makhluk bumi yang terbaik, khairul bariyah. Memanfaatkan keunggulan dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka dibalas dengan karunia-Nya yang besar. Ialah menempati taman surga yang serba indah dan menyenangkan. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang berair indah tanpa cacat. Mereka tidak akan merasa susah, juga tidak khawatir diusir atau dipindahkan. Dan ya, kesan yang kita tangkap dari bahasa Prof. ini, mereka tidak akan khawatir diusir atau dipindahkan. Kholidina fiha abada. Jadi beliau mendeskripsikan kholidina fiha abada. Nyaman sekali, tidak khawatir diusir atau dipindahkan. Beda dengan orang yang kontra. Ya. Surga atau neraka adalah sesuatu yang gaib. Gambaran yang diberikan Al-Quran hanya untuk mendekatkan kepada pikiran manusia. Hakikatnya Allah saja yang mengetahui. Jadi lagi-lagi kita sampaikan, ketika Allah mendeskripsikan tentang surga ataupun neraka, itu belum gambaran yang sebenarnya.
Hakikatnya Allah yang tahu. Belum gambaran sebenarnya saja, itu sudah sangat ngeri kalau neraka. Dan juga sangat nikmat kalau surga. Tetapi kenikmatannya jauh di atas itu. Kenapa? Karena dikunci oleh ayat, oleh hadis, wala ainun ro'at, wala udhun sami'at, wala khatara fi qalbil bashar. Ini ridho Allah adalah dambaan terbesar seorang beriman. Tiada kebahagiaan lebih tinggi daripada. Itulah akhir kehidupan manusia mukmin yang dipimpin iman dan takwa. Hati nuraninya tidak tercemar oleh kehidupan yang dilalui, bahkan berhasil meningkatkan kedekatannya dengan Tuhannya dan dekat pula dengan masyarakatnya. Allah ridho atas pengabdiannya dan dia sendiri sangat puas menempuh hidup bertauhid. Demikian posisi hamba Allah yang berhasil mengabdi Tuhannya dengan ikhlas dan total sesuai dengan kedudukannya yang agung dan maha pengasih. Bagaimana kafir Mekah dan musyrikin? Mereka telah tertipu oleh dunianya dan nafsu. Mereka sengsara karena pilihannya. Saya katakan, saya kutipan hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, siapa di antara umat Anda yang paling bahagia karena syafaatmu ya Rasul? Rasul menjawab, saya menduga tidak ada yang bertanya tentang hal ini sebelum kamu. Karena engkau sangat peduli dalam masalah ini, yang paling bahagia karena syafaatku di akhirat, di hari kiamat, adalah yang mengucapkan dua syahadat dari lubuk hatinya. Ini hadis riwayat Bukhari yang dikutip. Jadi syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang kita hayati dengan sungguh-sungguh, ini menjadi orang yang paling dekat dengan syafaatnya Rasul. Yang perlu diperhatikan, ini berarti sudah kesimpulan dari ayat ini, dari surah ini. Hati manusia mudah goyah, terutama bila diuji dengan harta dan kesenangan. Dua, manusia ada dua golongan, yang taat dan yang ingkar. Imbalan keduanya adil. Tiga, yang taat makhluk Allah yang terbaik, yang ingkar makhluk Allah yang terbaik. Ya, saya kira itu sekalian yang kita baca di pagi ini. Penggalan dari surah Al-Bayyinah ayat 6 sampai dengan 8. Demikian untuk pagi ini, semoga ada faedahnya, ada manfaatnya. Mari kita akhiri bersama. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.